kembali lagi di video saya ya. Kali ini saya bersama tamu kita, namanya Pak Sutarman. Beliau adalah Ketua Paguyuban Barokah Komunitas para pedagang burung, pakan burung dan lainnya, dan perlengkapannya tentunya. Yang posisinya Pak Sutarman ini tinggal di Bekasi ya Pak? Iya. Nah, paguyubannya, Paguyuban Barokah ini berada di komunitas ini di Jawa Bali. Nah, ini ya berarti Jabodetabek, Jawa Bali. Oh ya, Jabodetabek, Jawa Bali. Nah, luas sekali ya ternyata. Nah, ini Pak Sutarman berasal dari Wukirsari, Bantul, Yogyakarta, begitu. Nah, ternyata dari para yang merantau gitu, ternyata di semuanya yang ini ya usaha pakan burung ini ternyata dibuat satu komunitas yang asalnya dari Wukirsari, sekitar anggotanya sekitar 90 orang. Tapi kalau dari keluarga yang pernah merantau itu sekitar 250 orang ya Pak. Iya. Nah, betapa banyak sekali ya. Nah, di sini menarik di sini. Jadi Pak Sutarman memulai bisnisnya benar-benar dari nol. Nah, nol kecil. Iya, nol kecil. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak awal mula dari usahanya Bapak. Usaha saya hanya kaki 5, Ya. kecilan. Ya. Nah, barang satu, Ya. siapnya 10, Ya. berkembang. Dan akhirnya dengan keuletan saya, ketekunan saya, kedisiplinan saya bisa sewa toko. Ya. Dan keuletan, ketekunan, kedisiplinan saya bisa beli rokok. Ya. Dan seterusnya. Jangan lupa ulet, disiplin, bekerja keras. Nah, ya, ulet, disiplin, kerja keras. Nah, ini kunci ya Pak yang kita pahami bersama bagi teman-teman yang lagi merintis usaha atau sudah menjadi pebisnis pemula atau yang sudah lama berbisnis tapi ternyata merasa bahwa belum merasa sukses. Nah, ini nih kita tunggu tipsnya dari Pak Sutarman, begitu. Nah, Pak Sutarman ini putra-putrinya sudah menikah semua dan juga berarti sudah tahu nih bagaimana sih sebenarnya dalam menjalankan bisnis Bapak sehingga semuanya ada, mau beli misalnya mau beli tanah ada, mau beli mobil ada. Nah, semuanya itu cukup tapi bisa membeli apa-apa. Jadi akhirnya ya, nah bagaimana Pak strateginya untuk apa yang dilakukan Bapak terhadap usaha Bapak ini? Disiplin dalam keuangan. Ya, disiplin dalam keuangan. Nah, nih teman-teman, bahwa kita tidak akan lari dengan namanya disiplin keuangan gitu. Gimana Pak disiplinnya? Ya, pendapatan kita sehari itu berapa? Ya. Kita sisakan duit mati. Ya. Dan lainnya untuk mengembangkan usaha. Ya. Nah, kalau saya, walaupun itu duit mati, kalau pengen belajar dagangan, kadang saya pakai dulu, Mbak. Ya. Tapi saya ganti gitu loh. Oh, ya tetap ada namanya hutang piutang gitu ya. Iya. Antara ini sesuai dengan peruntukannya begitu ya. Iya. Karena kalau yang ada teman-teman kadang itu lupa Pak, nggak dicatat. Karena Iya. nggak dicatat, jadi akhirnya ketika mau beli bahan baku uangnya nggak ada gitu. Karena sudah dipakai untuk gaya hidup begitu. Dan ibarat kata, kalau ukuran baju kita tuh M, ya jangan pakai L. Ya. Nah, itu tadi, Ya, jangan ngoyo gitu. Ya, artinya Akhirnya kita kalau terjerumus. iya, artinya kita menjalankan kehidupan dengan yang sesuai ukuran Nah, baju kita iya. gitu ya, untuk kehidupan sehari-hari kita. Iya. Jangan terpengaruh dengan atau ikut-ikutan dengan namanya gaya gengsi. Gengsi itu yang bikin Iya. usaha sampean kalau nggak bisa manajemen yang bagus akan rusak. Iya, iya, iya. Nah, ini teman-teman yang harus kita ingat bahwa kita tidak boleh
ngikuti gengsi gitu, harus sesuai dengan ukuran baju kita, apakah S, M, L. Nah itu, iya. nah memang benar bahwa gaya hidup itu ya harus disesuaikan dengan penghasilan iya. kita begitu. Nanti akan ada saatnya. Nah, ketika mau untuk membeli aset nih, apa strateginya Pak yang dilakukan? Kalau saya dulu pakai uang tabungan sama Iya. pinjem bank. Oh, uang tabungan dan pinjem bank gitu. Itu untuk membeli tanah. Ya. Ya, kalau untuk membeli tanah pinjem di bank mungkin ya tidak masalah begitu ya, karena akan naik. Iya, Itu betul. kalau dijual. Itu yang kedua Gitu. kali, yang pertama enggak, pinjem teman-teman. Oh, pinjem teman-teman ya. Nah, pinjem teman-teman ya lebih cepat juga ya Iya. Pak. Nggak perlu agunan Iya. gitu. Intinya jujur, Ya. komitmen, Ya. jangan nyakitin teman. Ya, jangan nyakitin teman. Iya. Orang kalau jujur pinjem 1.000 dikasih 10.000 malah. Ya, Tapi kalau betul. nggak jujur, jangankan pinjem 10.000, ngajak ngobrol aja udah nggak mau. Iya, betul. Jadi Enggak, apalagi ada komunitasnya ini Iya. ya. Nanti satu orang berbuat tidak baik, nanti seluruhnya di komunitas itu tidak menerima begitu. Iya. Nah, Dan komunitas kami tidak pelit-pelit ilmu. Ya. Apa yang sedang berjalan di bisnisnya itu saling berbagi. ya betul. Nah, tadi Bapak sempat di awal cerita bahwa membangun masjid. Ya. Masjidnya posisi di Wukirsari, Bantul, Yogyakarta. Nah, dan masjidnya pun itu tidak biasa, tapi luar biasa dengan lumayan, dan juga ini ya Pak, di posisi di Wukirsari itu memang paling bagus. Nah, Kata Pak Bupati loh. oh, kata Pak Bupati. Nah, ini jadi memang sudah ada apresiasi dari Bupati juga gitu. Nah, artinya bahwa ternyata dengan ketika kita bulan tekun itu jujur gitu ya, terus tidak pantang menyerah, ternyata bisa sukses. Dan bersama teman-teman komunitas ini, Pak Sutarman membangun desa beliau untuk menjadi yang lebih baik, begitu ya Pak. Jadi mengangkat dari, bahkan tadi saya sempat di awal ngobrol-ngobrol, dari yang tidak punya apa-apa jadi malah bisa punya apa-apa, bisa membantu. Nah, itulah teman-teman, bahwa ternyata sikap gotong royong atau perilaku gotong royong ini yang bisa membantu kita untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Ya. Dan juga kalaupun nanti dari teman-teman mau bertanya tentang bagaimana usaha di bisnis perburungan ini kayak gitu, nah ini bisa nih, kita bisa tanya ke pakarnya begitu. Nggak pelit ilmu kan Pak? Nggak Ya ini. Nah, nanti teman-teman yang tertarik, yang sekarang ini mau punya usaha apa belum tahu, kalau memang tertarik dengan dunia burung, terus juga tentang bagaimana kalau menjualnya gitu, terus juga bagaimana mungkin bisa juga menghitung HPP, harga pokok penjualan begitu, Bisa. atau nanti untungnya kudune berapa gitu, harusnya berapa gitu, gimana Pak? Kalau pakan burung yang kemasan itu paling kami untung 20%. Oh, 20%. Harga 20 kami jual 22 sampai 25. Ya, 23, 25. Ya, ya. Nah, ini jadi memang kalau yang dari kita berbicara ini tadi, bahwa memang Pak, walaupun tidak mengenyam pendidikan formal, tapi beliaunya dengan keuletan beliau itu tetap konsisten untuk membuat catatan keuangan. Nah, jangan lupa ya sobat semua, bahwa catatan keuangan penting untuk mengetahui apa Pak? Kalau mencatat itu untuk mengetahui apa? Ya, mengetahui kualitas toko kita. Ya, kualitas berarti untuk membantu mengambil keputusan terhadap usaha kita kan gitu. Karena dengan ada catatan itu berarti kita akan mempunyai gambaran terhadap usaha kita ya Pak. Iya. Nah, ini
ini ya. Jadi memang apa yang kita pelajari selama ini pentingnya kita juga memisahkan uang usaha dan uang pribadi gitu. Nah ini boleh sharing Pak, seperti apa memisahkan uang pribadi dan uang keluarga tadi, uang usaha tadi? Ya kalau uang usaha kan untuk mengembangkan usaha ya Pak ya. Kalau uang pribadi kan untuk tabungan Pak. Iya, ya ada untuk kebutuhan pribadi kita. Ada uang bulanan, ada uang yang harus ditabung untuk mengembangkan usaha. Iya. Itu tadi. Dan disiplin. itu tidak boleh dicampur-campur ya. Boleh. Ya. Karena kalau dicampur-campur nanti dampaknya ini. Planning kita rusak. Lah ya betul ya. Nah, menurut Bapak dari planning Bapak itu berarti sudah menerapkan financial planning atau perencanaan keuangan Pak secara tidak sadar gitu karena tidak belajar tapi ternyata sudah menerapkan ilmunya gitu. Nah, kira-kira ada nggak perencanaan Bapak yang belum terlaksana atau belum mencapai ke arah? Yang belum saya capai itu naik haji dan umroh. Kalau umroh udah kami planning tahun 2025. Kalau umroh kan tahu sendiri di Indonesia lama. Kalau haji lama. Pada umroh dulu. Oke. Ya, berarti tinggal satu itu aja ya Pak untuk haji kami dan udah umroh. Alhamdulillah anak-anak udah punya kerjaan. Tinggal ngomong cucu. Dan sudah mempunyai kerjaan sendiri-sendiri, bukan menciptakan sendiri, bukan bekerja di tempat orang kita gitu ya. bikin lapangan kerja. Betul, ya. Satu, kalau orang yang bodoh seperti saya itu yang penting punya keterampilan. Keterampilan utama. Jadi memang kalau mau usaha itu memang tidak perlu pendidikan formal. Enggak sekolah bisa juga, nyatanya ini keuletan keterampilan oke. Nah kalau ini diwahi bahwa memang dalam mengelola usaha yang tadi ulet, jujur, tapi sebelum juga kita juga harus ibadah. Maksudnya kan bahwa kesuksesan kita kan datangnya dari Allah. Terus juga sedekah gitu. Nah, terus sedekah hanya sedekah uang, tapi sedekah ilmu juga sedekah gitu. Terus juga yang ketiga ada ulet, terus juga komitmen, jujur gitu ya Pak. Terus apapun itu pokoknya yang tidak boleh bohong. Nah, itu sebenarnya tipsnya. Gimana nih menurut teman-teman gitu. Nah, kalau memang mau bertanya silahkan komen di bawah ini ya. Nah, sampai di sini dulu. Satu lagi Mbak. Apa? Jangan lupa sedekah. Oh ya. Harta kita ada yang membutuhkan sebagian. Bener nggak? Ya betul. Ya, jangan lupa tetap sedekah. Itu biasanya memang orang-orang sukses itu tidak ada orang sukses yang tanpa sedekah Pak. Mesti alokasikan dari penghasilan mereka untuk disedekahkan. Itu dan itulah nanti justru usaha-usaha kita juga akan lancar walaupun kita ini ya Pak tidak mempunyai niatan kalau saya sedekah aja lancar, bukan itu, tapi dengan keikhlasan gitu ya, dan akhirnya usahanya bisa lancar, bisa sukses. Nah, bagi teman-teman yang masih galau bisnisnya, nah nanti boleh pelajari kira passionnya ada di mana. Ini semua sebenarnya passion teman-teman. Nah, sampai perbincangan saya dengan Pak Tarman. Nah, semoga nanti kita bisa ketemu di lain tempat, lain waktu, begitu ya Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kita diskusi ini. Nah, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Salam sehat dan salam growth mindset.